Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya Nadia Johandari Putri bersama dua rekan saya, Cheryl dan Rena, akan menjelaskan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apa itu informasi elektronik? Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Apa itu transaksi elektronik? Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Yang dimaksud pada pasal 27 ini adalah setiap orang tidak boleh mendistribusikan, mengirim maupun meneruskan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki atau mengandung muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman. Selanjutnya ada pasal 28. Pada pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang tidak boleh dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, dijelaskan juga bahwa tidak boleh menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa benci dan permusuhan, baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Lalu ada pasal 29. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh mengirimkan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Lalu pada pasal 30 dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak tidak boleh mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain, baik dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, apalagi dengan tujuan mengambil informasi elektronik atau dokumen elektronik tanpa izin. Pada pasal 31 ini dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menyadap dokumen atau informasi elektronik dalam komputer orang lain. Selain itu, dilarang juga menghambat media untuk menghubungkan komputer yang sedang melakukan transmisi, baik tidak menimbulkan gangguan ataupun menimbulkan gangguan seperti penghilangan, pemberhentian, maupun perubahan. Namun, peraturan ini tidak berlaku dalam penegakan hukum seperti permintaan polisi, kejaksaan, ataupun instansi lain yang kewenangannya diatur oleh undang-undang. Selain itu, peraturan tentang penyadapan oleh penegak hukum diatur dalam undang-undang lain. Kemudian pada pasal 32 dijelaskan bahwa dilarang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik tanpa izin. Dilarang juga membuka informasi tentang sesuatu yang seharusnya tidak boleh dipublikasi, serta memberikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Lalu ada pasal 33. Pasal ini melarang setiap orang untuk melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian pada pasal 34 dijelaskan bahwa dilarang setiap orang memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki komputer, kode akses, sandi lewat komputer dengan kemampuan bisa melanggar pada pasal-pasal sebelumnya. Misalnya, menjual komputer dengan kemampuan untuk menyadap informasi atau memberikan kode akses untuk membobol keamanan informasi dan dokumen orang lain tanpa izin. Namun, tidak berlaku untuk tujuan penelitian dan dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum. Lalu ada pasal 35. Pasal ini melarang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik atau benar adanya. Nah, pada pasal 36 ini ditegaskan bahwa tidak boleh setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pada pasal 37 menegaskan juga bahwa peraturan ini berlaku bagi orang atau sistem komputer dari luar Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap komputer atau sistem elektronik yang berada di wilayah Indonesia.
Halo, nama saya Elveda Sheryl. Sekarang saya akan membahas tentang konsekuensi yang ada dalam pasal-pasal Undang-Undang ITE. Kita semua tentu sepakat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan pasti memiliki konsekuensi. Lalu, apakah pengertian dari konsekuensi itu? Konsekuensi adalah dampak yang terjadi jika suatu keputusan tertentu diambil. Baik itu keputusan kecil, apalagi keputusan yang melibatkan kepentingan banyak orang. Beragamnya konten yang tersedia dan tidak terbatasnya penggunaan internet membuat hal apa saja dapat terjadi di dan melalui internet. Maka dari itu, Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik juga mengatur tentang konsekuensi dalam penggunaan internet di kehidupan sehari-hari. Lalu, untuk siapa saja konsekuensi itu ditujukan? Dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE membahas bahwa setiap orang maupun perwakilan dari sekelompok orang berhak untuk menggugat siapa saja yang dirasa menimbulkan kerugian, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam penggunaan internet. Dalam pasal 45 Undang-Undang ITE ini menjelaskan tentang beberapa jenis konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita melanggar. Yang pertama, jika kita melanggar pasal 27 ayat 1, 2, 3, maupun 4 yang mengatur tentang penyebar informasi elektronik bermuatan yang melanggar keasusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman. Mendapatkan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, jika kita melanggar pasal 28 baik ayat 1 maupun ayat 2 yang mengatur tentang penyebar informasi elektronik bermuatan berita bohong atau hoax dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, mendapatkan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, jika kita melanggar pasal 29 yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, mendapatkan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Wah, maka dari itu kita harus lebih berhati-hati dan selektif dalam menyebarkan informasi elektronik di internet. Pasal 46 Undang-Undang ITE ini menjelaskan tentang beberapa jenis konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita melanggar pasal 30 ayat 1, 2, maupun 3. Jika kita dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Jika kita dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Jika kita dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dapat dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Dalam pasal 47 Undang-Undang ITE ini menjelaskan tentang jenis konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita melakukan pelanggaran di pasal 31 ayat 1 dan 2, yaitu melakukan penyadapan atas informasi elektronik milik orang lain. Dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 48 Undang-Undang ITE menjelaskan tentang konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita melanggar pasal 32 ayat 1, 2, maupun 3. Jika kita dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan informasi elektronik milik orang lain atau publik, bisa dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jika kita dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah.
Jika kita dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, terbukanya suatu informasi elektronik rahasia yang dapat diakses publik, dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dalam pasal 47 Undang-Undang ITE ini menjelaskan tentang jenis konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita melakukan pelanggaran di pasal 31 ayat 1 dan 2, yaitu melakukan penyadapan atas informasi elektronik milik orang lain. Dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 48 Undang-Undang ITE menjelaskan tentang konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita melanggar pasal 32 ayat 1, 2, maupun 3. Jika kita dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan informasi elektronik milik orang lain atau publik, bisa dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jika kita dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Jika kita dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, terbukanya suatu informasi elektronik rahasia yang dapat diakses publik, dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 49 Undang-Undang ITE menjelaskan tentang konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita melakukan pelanggaran terhadap pasal 33 alias pasal anti-hacking. Jika kita dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal anti-hacking selanjutnya adalah pasal 50 Undang-Undang ITE, yaitu pasal yang menjelaskan tentang konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita melanggar pasal 34. Jika kita dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang secara khusus lewat sandi komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu, dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 51 Undang-Undang ITE menjelaskan tentang jenis konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita melanggar pasal 35, yaitu melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Yang kedua, jika kita melanggar pasal 36, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang-orang lain, dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal yang mengatur tentang konsekuensi terakhir dalam Undang-Undang ITE adalah pasal 52. Pasal ini mengatur tentang konsekuensi-konsekuensi tambahan dalam penyalahgunaan internet. Setelah mengetahui jenis konsekuensi yang akan kita dapatkan jika kita melakukan pelanggaran di internet, alangkah lebih baiknya jika mulai sekarang kita lebih bijaksana dan lebih bertanggung jawab atas segala apapun yang kita lakukan, baik yang di dunia nyata maupun yang di dunia maya. Berikut adalah tips and trik dalam menggunakan internet. Yang pertama, gunakan sesuai kebutuhan. Jika kita seorang pelajar, maka gunakanlah internet untuk mengekspor lebih banyak ilmu. Jika kita seorang yang bekerja, maka gunakanlah internet untuk membantu meringankan beban pekerjaan kita. Yang kedua, jaga sikap dan etika, karena jejak digital itu sangat sulit dihilangkan. Yang ketiga, jaga privasi, jangan sebarkan data pribadi. Yang keempat, selektif dalam menerima dan memberikan informasi di internet, karena informasi yang kita berikan dapat diberikan orang lain ke orang lain yang berikutnya. Yang kelima, hindari berbicara yang tidak perlu. Yang keenam, gunakan internet hanya untuk kegiatan positif. Gunakanlah internet untuk menambah wawasan, menambah relasi, dan menambah soft skill kita. Yang ketujuh, awasi penggunaan internet untuk anak di bawah umur. Yang kedelapan, gunakan rumus RT2P. Rasakan, tahan, pikirkan, dan putuskan. Marilah kita menjadi pengguna internet yang lebih bertanggung jawab.
karena UU ITE tidak akan ada pengaruhnya jika dari kita tidak memiliki kesadaran hukum. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Syaudia Putri. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin pada kasus pelanggaran UU ITE. Nah, pada pasal 27 ayat 1, di sini saya akan membahas kasus tentang campaign Tara Basro di media sosial. Jadi, Tara Basro ini memposting foto tanpa busana, tepatnya di akun Twitternya, dan disertai dengan caption worthy of love. Maksud dari campaign ini atau maksud dari dia memposting foto tersebut adalah untuk mencegahnya banyak body shaming di Indonesia ini ya, terutama karena mungkin banyak sekali standar kecantikan di Indonesia dengan melihat dari bentuk tubuh atau hal-hal lainnya ya. Tapi yang paling sangat disayangkan ini bahwa bentuk tubuh di Indonesia itu sangat menjadi tekanan untuk sebuah standar kecantikan. Sebenarnya postingan Tara Basro ini menarik atau mendapatkan banyak apresiasi dari warganet di media sosial. Mereka menganggap bahwa Tara Basro ini telah mempresentasikan diri banyak perempuan terutama dan melawan stigma standar bentuk tubuh yang terbilang sempurna itu yang sudah ditelan oleh masyarakat. Namun Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi ini justru mempunyai pendapat lain bahwa postingan Tara Basro di akun Twitter ini dianggap mengandung unsur pornografi dan hal itu telah melanggar UU ITE. Mungkin sebenarnya menurut saya kasus ini memiliki dua sisi, yaitu ya ada sisi baik dan sisi buruknya. Mungkin sisi baiknya dari Tara Basro memposting foto ini agar membuka mata warga Indonesia bahwa tidak boleh ada lagi standar kecantikan atau terutama masalah body shaming lagi di Indonesia. Dan sisi buruknya mungkin untuk anak-anak di bawah umur yang melihat postingan tersebut akan dianggap bahwa itu tidak layak untuk mereka lihat, atau itu kan sama aja dengan konten pornografi yang dimana mereka belum mencukupi umur untuk melihatnya. Selanjutnya saya akan membahas pasal 28 ayat 2 tentang Veronica Koman. Seperti yang kita tahu bahwa Veronica Koman ini adalah seorang aktivis yang dimana dia sangat berprestasi bagi bangsa kita Indonesia. Bisa kita lihat dari bahwa dia telah diterima dengan beasiswa untuk menuntut ilmu di luar negeri sana. Jadi mengapa Veronica Koman terancam UU ITE? Hal ini karena dia adalah salah satu yang sangat aktif dan dia melakukan provokasi sehingga membuat keonaran. Maka Veronica Koman ini dijadikan seorang tersangka. Dari banyak sumber bahwa banyak yang berpendapat bahwa Veronica Koman ini menjadi pendukung atau menjadi aktivis di luar negeri sana untuk mendukung Papua menjadi negara yang terpisah, atau bisa kita bilang itu adalah hal yang separatisme bagi kita dan itu sangat mengancam negara Indonesia. Mungkin di sini saya akan menjelaskan pasal-pasal apa aja sih yang membuat Veronica Koman ini terancam UU ITE. Yang pertama di sini ada pasal dari UU ITE yaitu pasal 28 ayat 2 bahwa melihat dugaan Veronica Koman ini telah menuduh polisi. Tepatnya dia melanggar UU ITE pasal 28 ayat 2, yang dimana pasal ini berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal itu kemudian dihubungkan dengan pasal 45 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2008 bahwa pasal tersebut mengatur ketentuan pidana atas pelanggaran itu. Di sini disebutkan bahwa pelaku pelanggaran bisa dipidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Dan selanjutnya Veronica Koman ini juga dipersangkakan dengan pasal-pasal 160 KUHP tentang larangan perbuatan menghasut di muka umum. Dan ada lagi bahwa di sini disebutkan Veronica Koman ini juga dipersangkakan UU 1 tahun 1946 pasal 14 dan 16 tentang peraturan hukum pidana. Pasal tersebut menjelaskan atau mengatur tentang penyebaran informasi berita bohong yang bisa mengakibatkan keonaran.
Pasal tersebut berbunyi, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kemudian untuk pasal 16 UU nomor 1 tahun 1946 berbunyi, barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun 6 bulan. Dan disebutkan lagi pasal terakhir yang disangkutkan kepada Veronica yakni UU 40 tahun 2008 tentang penghapusan rasis dan etnis, di mana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa Veronica Koman ini juga melanggar kontrak LPDP atau beasiswa LPDP Republik Indonesia, bahwa dia ini tidak menjaga nama baik Indonesia yang dimana itu menjadi persyaratan untuk beasiswa tersebut. Dan Veronica Koman ini juga mengikuti kegiatan atau organisasi pada kelompok separatis Papua di luar negeri sana. Dia berperan menjadi advokasi aktif pada kelompok tersebut. Selanjutnya saya akan membahas kasus yang terjadi pada pasal 29 ayat 1. Di sini saya akan membahas tentang kasus seorang public figure yaitu Ginanjar yang telah menjelek-jelekan atau mempermalukan mantan istrinya yaitu Fairuz. Kasus ini berkaitan dengan pasal 29 UU nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-takuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi pada kasus ini, Fairuz ini bukan cuma membuka aib istrinya tentang hal-hal pribadi, tetapi juga dalam hal-hal intim. Salah satu aib yang telah dikatakan oleh Galih yaitu dia menyebut bahwa si Fairuz ini atau mantan istrinya ini adalah wanita yang jorok dan bau ketiak. Maka dari itu, Fairuz bangkit akan membuat laporan polisi dengan pengaduan pasal 29 ayat 1 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun. Karena pada kasus ini termasuk kasus hukum pelecehan wanita yang dimana mungkin di Indonesia ini dengan hukuman 6 tahun itu terasa sangat berlebihan karena ini hanya kasus pelecehan wanita. Padahal kasus ini tuh sangat disayangkan karena yang dimana berarti Indonesia ini sangat merendahkan bahwa jika ada kasus pelecehan wanita lagi, Indonesia itu tidak peduli bahwa itu kasus yang tidak seharusnya dibesar-besarkan. Padahal bagi kaum wanita sendiri itu sangat miris ya untuk dilihat. Bisa kita bandingkan pada di Singapura bahwa sudah puluhan laki-laki masuk penjara hanya karena mereka melecehkan wanita-wanita di sana. Mungkin disinilah kenapa Indonesia sangat kurang menekankan hukuman pada kasus-kasus yang terjadi. Hanya karena mereka bilang bahwa ini adalah kasus yang sepele. Seharusnya kasus ini harus dilihat dari berbagai perspektif, terutama dari perspektif si korban tersebut. Selanjutnya saya akan membahas kasus pada pasal 30 ayat 2, yaitu tentang warga pelosok Klaten yang divonis 1 tahun karena telah melanggar UU ITE. Firdaus Rizky Lusianda terdakwa kasus pelanggaran informasi dan transaksi elektronik yang telah divonis 1 tahun penjara. Tak hanya itu, ia juga harus membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Hakim ketua dari pengadilan negeri berkata apabila dia tidak membayar maka akan diganti hukuman 1 bulan penjara. Di sini disebutkan bahwa putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum karena sebelumnya Firdaus ini dituntut hukuman 1,5 tahun di penjara. Dan dia juga harus membayar denda 10 juta rupiah sebagai subsidiar 3 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum ini menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ini melanggar pasal 30 ayat 2 dan pasal 46 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Yang dimana perbuatan terdakwa ini merugikan pihak lain dan sudah menikmati hasil kejahatannya. Kasus ini diringkus oleh Polda Jatim bahwa terdakwa ini diketahui transaksi kode voucher Google Play Card dari hasil carding atau bisa disebut membobol kartu kredit orang lain. Dari hasil interogasinya, voucher Google Play Card ini dijual pada Firdaus
Lalu si Firdaus ini menjualnya kembali dengan rata-rata keuntungannya berkisar 1 juta rupiah sampai 2 juta rupiah per bulannya. Selanjutnya, saya akan membahas kasus pada pasal 31 ayat 1 dan 2 yang tentang penyadapan terhadap pejabat Indonesia yang telah melanggar UU Telekomunikasi dan UU ITE. Di sini disebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo kecewa dengan beredarnya pemberitaan terkait dengan beberapa kali tindakan penyadapan yang telah dilakukan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat pemerintah Indonesia. Pasalnya, selain berdasarkan aspek hubungan diplomatik, hal ini juga mengacu pada aspek hukum yang sangat bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Pelanggaran tersebut terhadap pasal 40 UU 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pelanggaran lainnya terdapat pada pasal 31 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimana menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melalui intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau elektronik milik orang lain. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Ada beberapa orang yang membenarkan atau yang bisa kasus ini sebenarnya bisa dibenarkan bahwa dalam batas-batas dan tujuan tertentu penyadapan dapat dimungkinkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tetapi itu pun berat persyaratannya dan harus izin pimpinan aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 42 UU Telekomunikasi ayat 1 yang berbunyi bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi yang telah diselenggarakannya. Pada kasus ini, ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 UU Telekomunikasi, yaitu penjara maksimal 15 tahun, dan pada pasal 47 UU ITE yaitu penjara maksimal 10 tahun, atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Menurut Gatot, ia menambahkan Kementerian Kominfo sejauh ini berpandangan bahwa kegiatan penyadapan tersebut belum terbukti dilakukan atas kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Namun, jika kemudian terbukti, maka penyelenggara telekomunikasi yang bersangkutan dapat dikenai pidana yang diatur dalam UU Telekomunikasi dan UU ITE. Kasus ini menyatakan bahwa kegiatan penyadapan oleh Australia tersebut sangat mengusik kedaulatan dan nasionalisme Indonesia. Namun demikian, Kominfo juga menghimbau agar kepada para hacker untuk tidak melakukan serangan balik kepada pihak Australia, karena hal itu dapat berpotensi memperburuk situasi dan juga berpotensi melanggar UU ITE. Selanjutnya ada kasus dari pasal 32 ayat 1 tentang peretas 4.600 website yang mengaku iseng jebol situs Polri. Peretas ini juga telah meretas situs tiket.com bernilai 4,1 miliar rupiah dan juga sebelumnya pernah meretas sekitar 4.600 situs termasuk situs Kepolisian Republik Indonesia pernah dibobolnya. Ia mengaku melakukan hal itu hanya karena iseng. Ia juga pernah meretas mulai dari situs pihak swasta hingga pemerintah, termasuk di dalam dan luar negeri, pernah juga dibobolnya. Kemampuannya dalam meretas situs tersebut didapat dengan belajar secara autodidak dari artikel di internet. Tujuan ia meretas situs itu untuk situs swasta komersil, ia meretas untuk mencari keuntungan atau uang. Namun untuk situs milik pemerintah, ia meretas karena iseng dan untuk unjuk gigi saja. Si peretas ini telah ditangkap petugas cyber Bareskrim Polri di rumah orang tuanya. Ia juga memiliki 3 anak buah yang masih berusia remaja
ditangkap karena terlibat pembobolan terhadap situs jual beli tiket online tanpa adanya izin. Dan hal ini sangat bertentangan dengan pasal 32 ayat 1. Pembobolan dari kelompok hacker remaja ini telah membuat pihak-pihak terkait mengalami kerugian terutama sebesar 4,1 miliar rupiah dan juga 2 miliar rupiah. Selanjutnya, kasus dari pasal 33 tentang dugaan sabotase ex-manajer IT JICT menjadi tersangka UU ITE. Kasus ini masih dipertanyakan tentang penetapan pasal yang disangkakan terhadap si tersangka karena sebelumnya si tersangka ini dituntut pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang sabotase, namun belakangan ini penyidik menerapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang ITE. Penyidik salah menafsirkan si tersangka ini adalah otak di balik aksi mogok kerja yang mengakibatkan lumpuhnya pelabuhan terbesar di Indonesia itu. Menurut lainnya, padahal aksi itu merupakan unsur solidaritas yang dilakukan para pegawai lain karena salah satu temannya diberhentikan tanpa alasan. Tetapi penyidik Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan si tersangka ini atau mantan manajer IT GICT ini atas kasus pemecatan 2 pegawai yang mengakibatkan seluruh pekerja mogok. Sehingga para pekerja tidak melakukan tugas sehingga pelabuhan terbesar di Indonesia itu menjadi lumpuh total. Sebenarnya kasus ini masih banyak dipertanyakan karena si pihak tertentu mempertanyakan kepada penyidik termasuk dasar-dasar dan bukti apa sehingga dapat menetapkan tersangka ini sebagai tersangka termasuk keabsahan memperoleh alat bukti untuk memberatkan klien. Tetapi di sisi lain juga kasus ini bertentangan dengan pasal 33 UU ITE tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Dan aksi demo ini kemudian membuat Kapolda Metro Jaya turun ke lapangan untuk melakukan mediasi. Dan di dalam mediasi itu dicapai kesepakatan bahwa manajemen mengkaryakan kembali si tersangka dan pihak manajemen GICT telah melaporkan si tersangka ke Polda Metro Jaya atas dugaan sabotase.